Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Helvi Fauzia Hanum. Saya dari jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Ponorogo akan menjawab pertanyaan dari Pak Gus Nanang tentang matkul pemrograman komputer. Nah, yang pertama, kita mulai ya. Yang pertama ada sumber daya komputer adalah listrik yang bersifat analog. Komputer analog yaitu jenis komputer yang tidak memiliki rangkaian dari elektronik untuk pengoperasiannya. Komponen elektronik mendasar yang digunakan sebagai inti dari komputer analog adalah operational amplifier. Nah, yang kedua, ding. Bagaimana komputer bisa bekerja dengan cara digital? Nah, komputer yang diciptakan untuk mengolah data bersifat kuantitatif berdasarkan teknologi pengubah sinyal menjadi bilangan 0 dan 1 yang biasanya kita kenal dengan bilangan biner. Pada prinsipnya, komputer hanya mengenal dua arus, yakni on dan off. Nah, yang itu bisa disimbolkan, kalau on itu disimbolkan dengan bilangan 1, dan untuk yang off itu disimbolkan dengan bilangan 0. Nah, digunakan banyak hal, pokoknya komputer kan digunakan banyak hal, bisa film, bisa angka, bisa huruf, bisa gambar, bisa suara, dan lain sebagainya dalam format digital. Nah, yang ketiga, apakah semua bilangan digunakan? Nah, sistem bilangan itu jenisnya ada 4. Ada bilangan biner, ada bilangan oktal, ada bilangan desimal, ada bilangan heksadesimal. Nah, apakah semua bilangan itu digunakan dalam komputer? Tidak. Ya, dan apa yang digunakan dalam komputer itu bilangan apa? Jawabannya adalah bilangan biner yang hanya mempunyai dua angka, yakni 0 dan 1, yang biasanya dilambangkan dengan on dan off. Nah, contoh penggunaannya bilangan dalam komputer itu bagaimana? Nah, pada prinsipnya komputer baru bisa bekerja jika ada aliran listrik yang mengalir di dalamnya. Nah, aliran listrik yang mengalir dengan dua kondisi, yakni on dan off. On dilambangkan dengan 1 dan off dilambangkan dengan 0. Seluruh data berupa angka, huruf, abjad, dan lain sebagainya tuh dirangkai dengan kombinasi 0 dan 1 pada komputer yang kita kenal dengan bilangan biner. Nah, setelah itu agar kita manusia itu bisa membaca apa yang ditampilkan di layar komputer, akhirnya komputer itu menampilkan apa yang kita inginkan gitu. Padahal prosesnya tuh ribet ya. Kita menulis tapi dalam komputer itu langsung diubah menjadi bilangan biner, lalu muncul apa yang kita inginkan. Wow, it's amazing kan? Nah, untuk contoh salah satu konversi bilangan. Banyak sekali sebenarnya konversi bilangan, tapi di sini Helvi ngambil konversi bilangan desimal ke biner. Nah, digunakan dengan cara pembagian 2 secara suksesif sampai sisanya itu 0. Jadi sisanya tuh bener-bener 0. Nah, ini Helvi contohin bilangan ada 179, 10 ke biner. 10 kecil yang di bawah itu dilambangkan dengan bilangan desimal, karena desimal itu ada 10 angka, yakni ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 angka. Dan ke biner. Nah, yang pertama caranya ini ada nih, 172 dibagi 2 ada 89 sisa 1. Nah, dibagi 2 lagi, 89 dibagi 2 lagi ada 44 sisa 1, dan 44 dibagi 2 ada 22 sisa 0, 22 dibagi 2 ada 11 sisa 0, 11 dibagi 2 ada 5 sisa 1,
Dan 5 dibagi 2 ada 2 sisa 1. Dan 2 dibagi 2 ada 1 sisa 0. Dan ada 1 dibagi 2 ada 0 sisa 1. Nah, simpel kan? Oke, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.